Oh ya, untuk Agung sendiri tadi sudah mengerjakan TO yang TPS-nya kan ya tadi pagi. Gimana tuh kira-kira soalnya? Apakah pertanyaannya mudah-mudah untuk bagian bahasa Indonesianya terutama gimana tuh? Ya, bisa. Nah, Oke, kalau dari hasil tryout-nya sendiri, untuk yang bagian TPS Bahasa Indonesianya tuh, PU, PBM, sama PPU-nya, yang paling tinggi itu di bagian yang mana nih kira-kira punya Agung kemarin? TO-TO kemarin yang sudah diikuti? Uh, yang kemarin. Hmm? Yang mana tuh? Atau dari tryout yang pernah sama Agung ikuti semua tuh, entah itu di bimbel ini atau mungkin tryout yang dari bimbel-bimbel lain atau yang gratis bahkan itu. Nah, kira-kira yang mana tuh yang paling tinggi untuk TPS-nya ya, terutama bahasa Indonesia nih? Yang mana kira-kira? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Ya, putus-putus nih suaranya di saya. Jadi tidak bisa terdengar jelas barusan. Kedengarannya cuman yang. Nah, yang mana tuh? Yang Apakah ini. PU? Ya, Oke, wah luar biasa nih. Berarti kalau PU-nya tinggi, berarti logikanya bernalarnya cukup sangat baik tuh kalau di bagian PU tinggi. Karena itu kadang menuntut kita untuk berpikir secara logis sih di bagian PU itu. Oke, nampaknya belum ada lagi yang mencoba bergabung. Sebentar. Nah, karena sudah 5 menit berjalan dari waktu yang sudah ditentukan, maka mari kita mulai saja ya, biar teman-teman yang lain untuk langsung bergabung aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Agung yang saat ini baru sendirian nih yang bergabung di Zoom sore hari ini. Semoga selalu sehat ya. Nah, ternyata nih hari ini adalah sudah Hamin 7 hari menuju UTBK 2021 dan tentunya itu untuk gelombang 1. Semoga saya harap persiapan kalian 90% itu udah di tangan ya, terutama bagi kalian yang memang kebagiannya itu di gelombang pertama. Mau hari apapun itu, baik itu yang di gelombang pertama atau kedua nanti, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya hasil yang maksimal, semaksimal mungkin sesuai dengan harapan kalian. Semoga satu bangku kursi di PTN bisa kalian raih dari jalur UTBK ya. Amin. Nah, hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan dulu di soal prediksi yang kedua, bagian PU. Oke, sudah ada Rashid nih, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu bentar Rashid untuk menghubungkan audionya. Sip, sudah terhubung audionya. Halo Rashid, selamat sore. Selamat bergabung. Sekarang Agung sudah ditemani Rashid nih untuk bertempur dengan soal-soal di bagian penalaran umum. Nah, di sini kita ke teks yang kedua ya, atau teks terakhir yang ada di bagian PU. Oke, kalau kalian lihat di sini tentang indeks pembangunan dan pemberdayaan gender. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dari soal nomor 1 yang ada di teks tersebut. Kalau di sini soal nomor 8 ya, teman-teman. Lagi-lagi untuk bagian PU itu kalian akan bertemu dengan soal-soal yang menanyakan tentang pernyataan yang relevan atau pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks. Itu kategori yang sering banget keluar di bagian PU. Jadi kalian kuncinya hanya satu, yaitu kalian harus membaca teliti, harus membaca dengan cermat gitu, karena hanya memasukkan dan mengecek setiap opsi jawaban yang ada ke dalam teksnya, apakah ada atau tidak. Baik, nah biar efektif nih, kita langsung mulai saja ya. Siap-siap, silakan kalian buka terlebih dahulu filenya dari device kalian masing-masing, entah itu dari gawai atau mungkin dari laptop biar lebih enak scroll-scroll dan lihat teksnya. Siap-siap ya, 2 menitnya akan segera dimulai. Pollingnya sudah saya kirimkan, silakan kalian coba dipahami dulu teksnya dan tentukan pilihan jawabannya. Semangat teman-teman!
halo Dia. Wah, udah bertiga aja nih rupanya. Selamat sore Dia. Yuk langsung aja Dia buka filenya yang soal TPS prediksi 2. Kita akan bahas teks yang kedua nih di bagian PU. Waktunya tinggal 1 menit terakhir teman-teman. Ayo kira-kira apakah Agung duluan atau Rashid atau bahkan mungkin Dia yang baru bergabung? Silakan dipilih jawabannya. Tiga 30 detik terakhir teman-teman. Nampaknya lumayan ya ini soalnya. Satu soal pertama udah dikasih soal yang seperti ini. Luar biasa sekali nampaknya nih. Oke, berhubung waktunya sudah 2 menit lebih 9 detik, jadi mohon maaf saya akhiri. Terima kasih untuk 2 orang yang mengirimkan jawabannya. Dan ini jawaban kalian. Wah, kompakan nih. Coba saya tebak ya, kira-kira siapa yang menjawab 2 orang pertama ini sepertinya Agung sama Rashid. Atau bahkan mungkin Dia gitu. Oke, di sini jawaban kalian lebih ke jawaban yang C untuk soal nomor 8. Nah, nomor 8 itu tentang pernyataan relevan. Sebentar, saya akhiri dulu untuk pollingnya. Baik, nah di sini untuk jawaban kalian, karena dua-duanya menjawab C, nah jawabannya betul yang C ya, gitu. Kenapa bisa yang C? Nanti kita lihat nih. Semoga untuk Dia pun milih jawaban yang C ya, jika memang tadi belum sempat ketemu tuh jawaban yang lebih tepatnya. Opsi jawaban C itu adalah dari tahun ke tahun indeks pembangunan gender meningkat. Nah, kita lihat nih teman-teman. Sebetulnya kalian bisa melihat apakah meningkat atau tidaknya itu dari 2 hal. Yang pertama, kalian bisa pahami isi teksnya, atau yang kedua, kalian coba lihat grafiknya gitu. Grafik di sini yang menandakan bahwa tentang indeks pembangunan dan pemberdayaan gender sama di sini ada 2 grafiknya ya. Untuk jawaban yang C ini sebetulnya ada di teksnya, terutama di kalimat yang sebentar. Bentar, mana nih ya? Tadi sudah ketemu, sebentar teman-teman. Tadi itu, ya ampun. Nah, ada di paragraf yang 1, 2, di paragraf yang ketiga. Di situ nih, yang ini dia. Dari tahun ke tahun, indeks pembangunan gender atau IPG dan indeks pemberdayaan gender atau IDP meningkat. Nah, artinya dari tahun ke tahun IPG itu memang meningkat. Itu jika dari teksnya. Terus kalau dari grafiknya itu yang mana nih Kak? Coba kalian lihat di sini. IPG itu ada di grafik yang pertama ya, artinya yang ini. Nah, dari sini kan, dari yang pertama nih, kedua itu naik, ketiga juga naik, keempat naik, 5 naik, 6 naik tuh, tiba-tiba turun. Nah, turunnya itu cuma 1 kali nih di sini doang, di 90,82 gitu, yang asalnya itu adalah 91,03. Tapi tiba-tiba naik lagi. Nah, artinya itu kan cuma 1 ya penurunannya. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Meskipun ada penurunan 1 kali, tapi itu kan penurunannya itu kan tidak signifikan. Terus juga ya cuma saat itu juga gitu, nggak ada turunan lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang dari tahun ke tahun itu naik. Gitu ya alasannya kenapa bisa jawaban yang C untuk soal nomor 8. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nomor 9-nya nih di sini. Masih berhubungan dengan teks. Nah, tapi di situ ada pernyataan katanya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Saya akan kirimkan pollingnya. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Untuk Agung, Rashid, dan Dia, silakan dicoba ditentukan dulu jawabannya. Nanti setelah kalian memahami opsi jawaban dan tentunya teksnya ya.
Oke, ternyata sudah ada 2 orang yang menjawab. Wah, 1 personel lagi udah masuk nih. Halo Raffi, selamat bergabung. Silakan dicoba. Waduh, ternyata tinggal 1 orang lagi yang belum mencoba mengirimkan pollingnya. Masih ada 30 detik ya. Silakan kalian coba lihat dulu, pahami dulu. Kira-kira siapa nih yang belum menentukan pilihan jawabannya? Waktunya tinggal 15 detik terakhir nih, teman-teman. Silakan dipergunakan seefektif mungkin. Ini mudah loh sebetulnya, tersurat di dalam teksnya jika kalian memahaminya dengan baik dan sudah menemukan clue-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, saya akhiri untuk pollingnya sebentar. Dan ini dia jawaban kalian. Wow, ternyata 3 orang sama menjawab opsi jawaban yang C. Siap, saya stop dulu ya share hasilnya. Nah, di sini kan katanya ditanyakan nih teman-teman, yang ditanyakannya itu berdasarkan teks yang mengungkapkan bahwa perempuan itu katanya berkecimpung dalam kegiatan ekonomi, memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial itu siapa sih? Jadi kita akan mencari tahu kira-kira tokoh yang menyatakan bahwa perempuan itu berkecimpung dalam kegiatan ekonomi dan punya kontribusinya. Itu siapa? Ternyata memang betul jawabannya itu adalah yang C, yaitu Yohana Susana Yembise. Ada di manakah? Tepatnya ada di kalimat-kalimat yang ada di paragraf yang kedua ya. Di sini loh, lebih tepatnya ini kalimat terakhir deh. Perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, itu kata siapa? Ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise. Artinya, dia betul-betul tersurat ya, udah dikasih tahu tokohnya siapa. Oke, nampaknya masih cukup mudah untuk nomor 9. Mari kita lanjut di soal nomor 10. Berdasarkan teks di atas, katanya sejarah panjang Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa perempuan itu adalah apa sih? Sebagai agen apa? Silakan kalian coba isi pollingnya. Silakan dicoba teman-teman. Oke, sudah ada Giovindra juga. Wah, berarti udah ada 5 orang nih. Silakan di voting dulu untuk jawaban nomor 3 atau di sini nomor 10 ya. Luar biasa banget, dari 5 orang nih ada di 30 detik pertama yang sudah mengirimkan jawabannya. Kita tunggu teman-teman yang lain sebentar ya. Waktunya tinggal 20 detik terakhir. Tinggal 1 orang yang belum menentukan jawabannya. Silakan dicoba dulu. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, ternyata waktunya sudah habis. Mohon maaf ya, saya tutup dulu pollingnya. Wah, ternyata udah ada lagi nih yang bergabung 1 orang. Halo Ibnu, selamat sore, selamat bergabung.
Nah, di sini untuk soal nomor 10, jawaban kalian rata-rata pada menjawab opsi jawaban yang B. Nah, kita coba lihat ya. Apakah betul sebagai agen pembangunan? Nih, di sini lebih tepatnya itu ada di paragraf yang pertama ya. Kan katanya, di sini itu dikasih tahu sejarah panjang Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa perempuan adalah bla bla bla. Di kalimat yang pertama, di sini jelas banget. Selama ini perempuan di berbagai daerah, terutama di akar rumput, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Artinya, para perempuan itu dia sebagai agen pembangunan bangsa. Kalau seperti itu jelaslah bahwa pilihan jawaban yang tepat adalah di pilihan opsi yang B. Kayak gitu. Itu mudah banget ya untuk soal nomor 10. Jadi simple seperti itu. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Siap-siap kita langsung lanjut saja ke soal nomor 7. Katanya nih dari teks di atas itu 90% itu pendapatan perempuan digunakan untuk apa sih? 90%. Coba kalian lihat datanya ya. Siap-siap, polling akan segera saya mulai. 2 menitnya, saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Dicoba, ayo 6 orang yang baru bergabung tadi, terutama yang baru bergabung, boleh langsung coba juga untuk isi pollingnya. Wow, 12 detik pertama, 1 orang sudah menjawab. Luar biasa. Siapakah kira-kira? Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, udah ada 2 orang. Masih ada 40 detik lagi nih, luar biasa banget. Ternyata udah semuanya mencoba menjawab. Siap, saya akhiri langsung ya. Biar lebih cepat. Keren banget nih, 1 menit 20 detikan udah selesai menjawab. Dan jawaban kalian 100% jawab yang E. Wow, luar biasa nih, betul banget ya. Ini mudah banget teman-teman. Ini juga jawabannya itu dia tersurat, tapi agak berpikir sedikit gitu. Berpikirnya dari segi apa? Kita lihat. Di sini kan katanya 90% pendapatan perempuan itu digunakan untuk apa sih? Tapi yang ditanyakannya itu adalah kecuali. Artinya yang salahnya ya, atau yang tidak sesuainya. Oke, ada di paragraf yang keberapa nih? Ketiga. Katanya, kata Yohana nih, dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa perempuan itu mereka menghabiskan 90% dari pendapatan mereka untuk keuangan rumah tangga. Nah, kalau dilihat aja dari poin tersebut untuk keuangan rumah tangga, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan. Artinya kesehatan, kalau gitu kesehatan jelas termasuk, pendidikan juga oke, pendidikan juga dia termasuk ya. Terus apalagi yang berhubungan dengan rumah tangga. Yang berhubungan dengan rumah tangga itu berarti di sini kebutuhan sehari-hari, jelas ya kebutuhan sehari-hari juga. Dan pembangunan masyarakat. Nah, jadi itu semua yang ada di opsi A sampai opsi jawaban yang D itu berhubungan dengan hal-hal atau kayak sesuatu yang harus mereka habiskan gitu, dalam artian uangnya itu dipakai untuk apa aja sih? Nah, ternyata untuk kebutuhan rumah tangga, terutama bagian kesehatan sama pendidikan. Sisanya ya kehidupan sehari-hari, itu kan berhubungan juga dengan rumah tangga. Pembangunan masyarakat. Nah, jika berhubungan pembangunan masyarakat itu kayak uang untuk iuran sampah, iuran ronda. Nah, itu berhubungan dengan pembangunan di masyarakat. Kayak gitu ya. Kecualinya arisan bulanan, karena arisan bulanan itu tidak termasuk ke dalam
hal yang ditegaskan di sini untuk keuangan rumah tangga. Itu di luar dari konteks keuangan rumah tangga ya, kalau arisan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 nih. Dari tabelnya di sini, silakan coba kalian pahami dulu ya tabelnya. Siap-siap pollingnya 2 menit deh, mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Saya harap untuk soal yang nomor ini pun kalian bisa menentukan pilihan jawabannya di bawah 2 menit ya semuanya. Mantep banget, 18 detik pertama udah ada yang jawab 1 orang. Kita tunggu bentar ya. Oke, udah ada 2 orang yang mencoba menjawab. Sambil saya tunggu semuanya pada mengisi jawaban atau mengisi pollingnya, sebentar ya. Coba saya cek dulu untuk kehadiran hari ini, bentar. Oke, 1 menit terakhir tinggal 1 orang yang belum mencoba untuk menjawab pollingnya. Sip, nampaknya semuanya sudah selesai di 1 menit lebih 30 detikan. Saya coba akhiri ya. Dan ini dia hasilnya. Rata-rata kebanyakan menjawab opsi jawaban yang A. Ada poin imbang nih antara B dan E. Oke, kita coba lihat bareng-bareng ya. Ini itu tentang apa sih sebetulnya? Nah, di sini kalau kalian lihat nomor sebentar. Nah, nomor 12 itu kan katanya berdasarkan tabel IPG yang mengalami peningkatan 0,14 terjadi pada tahun berapa. Nah, di sini itu sebetulnya kalian hanya tinggal mencoba untuk menghitung selisih dari tahun ke tahunnya. Tinggal dihitung aja berapa sih kira-kira selisih dari setiap tahun. Dan kalian lihat yang mana yang selisihnya itu atau peningkatannya itu sebesar 0,14. Nah, di sini kan tadi jawaban yang paling banyak itu adalah jawaban yang A. Kita lihat ya. Kalau yang A itu kan 2017. Nah, betulkah 2017? Sebentar. Kalau untuk jawaban yang A 2017 itu berarti kita akan menghitung selisih dari 2016 ya. Artinya 90,96 dikurangi 90,82 dan itu 0,14 kenaikannya ketika 2016 naik ke 2017. Kalau seperti itu jelas ya pilihan jawaban yang tepat itu ada di pilihan jawaban yang A. Jadi mengalami peningkatan itu pada tahun 2017. Kenapa bukan di tahun 2016-nya? Nah, karena kan di sini yang ditanyakannya itu adalah IPG yang mengalami peningkatan 0,14 itu terjadinya di tahun berapa sih? Tentunya ya di tahun ketika selisih tersebut itu atau ketika terjadinya peningkatan. Artinya bukan di tahun sebelumnya, tapi di tahun tersebut bahwa sudah ada peningkatan sebesar 0,14 dan itu ada di tahun 2017. Kayak gitu ya. Itu alasannya kenapa bukan yang B gitu. Terus alasan yang lain, kenapa juga sih bukan yang C? Oke, kalau C itu 2013. Artinya kita akan melihat selisih 2012 ke 2013 ya. Karena kan di sini peningkatan otomatis harus dihitung selisihnya sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau di 2013 berarti 90,19 itu akan dikurangi 90,07 dan hasilnya itu adalah 0,12. Kurang 0,02 ya. Jadi alasannya seperti itu. Jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Nomor 13-nya ini sekarang coba kalian lihat.
Di situ nomor 13-nya itu yang ditanyakannya akan berhubungan dengan IDG. Silakan ya, siap-siap semuanya. Silakan kalian coba tentukan pilihan jawabannya. 2 menitnya dimulai dari sekarang. Baru 1 orang yang sudah menentukan jawabannya. Sudah ada 3 orang nih yang menentukan pilihan jawabannya. Waktunya masih ada sekitar berapa nih? Ada 40 detik lagi. Sebentar ya. Oke, ternyata waktunya sudah habis nih. Mohon maaf nih, saya baru cek. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan jawabannya. Ada 5 orang, ada 1 orang lagi nih, kayaknya yang baru bergabung. Nah, teman-teman, banyaknya itu jawaban yang C. Oke, kita coba lihat ya, apakah betul yang C untuk jawaban soal nomor 13 ini. Sebentar. Nah, nomor 13 itu kan katanya berdasarkan tabel data di atas, IDG, ini IDG ya, yang mengalami peningkatan paling rendah. Nah, artinya kalian harus cek tuh satu persatu, harus menghitung selisihnya satu persatu. Yang mengalami peningkatan paling rendah itu di tahun keberapa sih? Gitu. Itu untuk soal nomor 13 ya. Di sini kan kalau kalian lihat, sebentar. Untuk IDG itu ada yang di bawah ya, di sini. Kalian patokannya itu yang di bawah sini, jangan di yang atasnya ya untuk tabelnya. Nah, ternyata di sini jawabannya dulu deh, di tahun ke 2015. Mengapa bisa tahun 2015 mengalami peningkatan paling sedikit? Kita coba selisih hitungnya ya. 2015 itu kan di sini. Nah, 2015 itu sebesar 70,83 dikurangi tahun 2014 yaitu sebesar tahun 2014-nya itu sebesar 70,83
68. Berarti 0,15. Ingat-ingat ya, 0,15. Kalau opsi jawaban yang lainnya gimana? Kita coba lihat ya dari 2012 dulu deh. 2012 itu kan katanya 70,07 dikurangi 2011-nya nih 69,14. Itu 0,93. Wah, tinggi banget ya. Terus 2013-nya. Nah, kita cek. 2013-nya itu 70,46 dikurangi 70,07. Berarti 0,39. Masih lumayan tinggi juga. Lanjut 2014-nya. 2014-nya itu berarti 70,68 nih dikurangi nih 2013 70,46 0,22 masih tinggi juga ya. Terakhir 2017 itu di sini nih sebesar 71,74 dikurangi 71, dikurangi 71,39 itu 0, sebentar. 71,74 dikurangi 71,39 0,35 artinya masih besar juga. Kalau seperti itu jelaslah yang paling rendah peningkatannya itu ada di tahun 2015. Jadi kalian tinggal hitung-hitung begitu saja ya. Pokoknya hitungan yang ada di bagian PU untuk bahasa Indonesianya yang bergabung dengan bahasa Indonesia itu masih mudah kok. Terakhir nih, untuk bagian PU-nya, berdasarkan tabel di atas katanya tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki tertinggi itu pernah terjadi pada tahun berapa? Tingkat kesetaraan. Siap-siap ya. Silakan 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Sudah ada 2 orang yang mencoba menentukan jawabannya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman yang lain untuk memilih jawabannya. Oke, tinggal 3 orang lagi. Waktunya masih ada 1 menit terakhir, teman-teman. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Mohon maaf ya, saya akhiri nih pollingnya. Terima kasih untuk 4 orang yang sudah memilih jawabannya. Di sini imbang, jawabannya D dan E. Oke, kita lihat ya, apakah yang D atau yang E. Biar kalian nggak bingung, apa sih itu IPG gitu, terus apa itu IDG gitu kan. Kalian lihat di sini ada ini loh, ada informasinya. Nah, di sini itu dikasih tahu katanya IPG itu adalah perbandingan skor IPM perempuan dan laki-laki. Berarti IPM itu ini ya, skor IPM yang berhubungan dengan perbandingan perempuan dan laki-laki. Terus semakin mendekati angka 100 katanya, semakin mendekati angka 100 itu dikatakan semakin setara. Nah, jadi ingat tuh, kalau semakin mendekati angka 100 artinya perbandingan gender antara laki-laki dan perempuan itu akan semakin setara ya. Kalian di sini lihat kan katanya tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki tertinggi pernah terjadi itu pada tahun berapa sih?
Berarti kita tinggal cek yang paling mendekati 100 itu terjadinya di tahun berapa. Patokannya ke IPG ya, jangan ke IDG. Artinya kita lihat yang di atas nih, yang ini loh, yang titik-titik-titik yang ada di atas. Ternyata yang paling mendekati angka 100 itu ada di sini, 91,03. Karena yang lainnya di bawah 90 ya. Ada sih yang di atas 90 juga gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tapi di antara kelima angka tersebut atau nilai-nilai tersebut itu ternyata ada loh yang di atas 91 sebesar 91,03 dan itu terjadi pada tahun 2015. Artinya jawaban yang lebih tepat itu adalah jawaban yang D ya. Karena kalau 2017 itu sebesar 90,696. Jadi masih jauh lebih rendah dibandingkan 91. Gitu deh, itu untuk pembahasan soal yang ada di bagian PU. Alhamdulillah ya, kita sudah merampungkan soal yang ada di PU paket kedua ini. Siap-siap nih, kalian coba scroll ke bawah dan kalian lihat bagian PBM. Sekarang kita bakalan langsung terjun ke PBM lagi nih. Silakan ya, coba kalian cek dulu, cek and recheck dulu. Di situ berhubungan dengan judul. Lagi-lagi soal pertama berhubungan dengan judul. Silakan teman-teman, kebetulan ini kutipan teks ya, jadi lebih mudah. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Ini tentang manusia silver. Seperti apakah itu manusia silver? Wah, lagi-lagi di 30 detik pertama sudah ada yang menjawab. Oke, sekarang udah jadi 2 orang nih di 30 detik pertama. Kita tunggu yang lain dulu bentar ya. Ada 6 orang lagi yang ada 4 orang lagi maksudnya. Ada 4 orang lagi yang belum menentukan pilihan jawabannya. Tiga orang terakhir, siapakah kira-kira? Waktunya masih ada sekitar 40 detik lagi ya. Masih ada 2 orang nih yang belum mengirim pollingnya. Kita tunggu dulu. Sebentar teman-teman. Oke, satu orang lagi nih. Kira-kira silakan saya akan berikan tambahan waktu ya untuk satu orang terakhir nih. Wow, ternyata sudah selesai semua di 2 menit lebih 22 detik. Oke, saya akan akhiri. Ini jawaban kalian, saya bagikan dulu hasilnya. Dan ternyata yang paling banyak menjawab itu ada di imbang antara A dan C. Jawaban A dan C imbang ya, dia ada yang jawab 3 orang dari opsi jawaban A dan C. Tapi kita lihat dulu apakah lebih ke yang A atau C atau bahkan mungkin lebih ke jawaban yang D. Karena ada juga yang pilih D. Kita lihat dulu nih teman-teman. Ini kan lagi-lagi tentang judul. Di sini katanya seharian mengamen di jalanan, manusia silver, bla bla bla, tubuhnya dengan cat sablon. Dokter kulit lebih menyarankan untuk memakai cat khusus yang lebih ramah untuk kulit manusia. Berbagai produk cat pewarna kulit kini sebenarnya mudah menemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Produk dengan aneka kandungan kimia tersebut punya keunggulan masing-masing, misalnya tahan air dan tidak mudah luntur. Terlepas dari pilihan masyarakat, dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Fitria, mengingatkan bla 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 membeli produk yang aman bagi kulit. Kandungan cat juga tidak boleh bla 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 reaksi alergi yang bisa dicoba di balik tangan terlebih dahulu. Nah, artinya di sini tentang kayak ngasih tahu nih bahwa lebih baik para manusia silver itu menggunakan cat khusus gitu, cat yang lebih ramah lingkungan. Karena kalau pakai cat sablon katanya kurang baik kayak gitu ya. Di sini kalau kita lihat dari setiap opsi jawabannya, untuk yang A, saran dokter kulit jika ingin mewarnai tubuh ala manusia silver. Kalau yang C, efek samping penggunaan cat silver pada tubuh manusia. Kalau yang D, kehidupan manusia silver mengamen di jalanan. Yang paling tidak mungkin itu adalah yang D ya sebetulnya, kehidupan manusia silver mengamen di jalanan. Kenapa kayak gitu? Karena kalau tentang kehidupan manusia silver yang ngamen di jalanan, itu akan dideskripsikan bagaimana sih mereka hidup di jalanan gitu, bagaimana mereka mengamen di jalanan, terutama untuk manusia silver ya. Terus di sini sebetulnya kalau yang antara A dan C, kalau yang C efek samping penggunaan cat silver pada tubuh manusia. Di sini itu sebetulnya di sini tidak ada ini loh, sebetulnya tidak ada efek samping dari penggunaan cat silver pada tubuh manusia. Karena kalau untuk efek samping itu sebetulnya lebih ke hal-hal yang bersifat negatif. Efek samping. Efek samping apa sih yang ditimbulkan jika meminum obat A gitu? Jika mengonsumsi obat B secara bertahun-tahun atau secara kontinu gitu. Nah, itu nggak dikasih tahu kan efek sampingnya penggunaan cat silver itu terhadap tubuh manusia itu apa? Karena di sini cuma dikasih tahu bahwa disarankan nih untuk memakai cat yang lebih ramah lingkungan gitu untuk ke kulit manusia. Artinya lebih ke jawaban yang A, yaitu saran dokter kulit jika ingin mewarnai tubuh ala manusia silver. Manusia silver itu adalah manusia yang tubuhnya itu dipenuhi warna cat silver gitu ya. Kalian pasti pernah melihatnya sesekali. Oke, kita ke nomor 2 sekarang tentang kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi titik-titik kalimat terumpang di kalimat 1. Siap-siap. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman dicoba terlebih dahulu. Wah, 15 detik pertama udah ada satu orang nih yang menjawab. Keren banget. Kita tunggu dulu ya yang lainnya. Ini mudah loh sebetulnya, tinggal kalian masukin aja ke dalam kalimatnya. Dua orang lagi yang belum mencoba menentukan jawabannya, silakan saya tunggu. Kira-kira teman-teman yang lain pada kemana nih? Apakah karena sore kelasnya jadi agak sedikit menurun semangatnya atau karena ada kesibukan lain kah? Semoga teman-teman yang nggak pada ikut kelas hari ini bisa mengikuti secara mandiri ya, artinya mengerjakan soal tersebut itu secara mandiri. Satu orang terakhir, silakan teman-teman, siapakah satu orang terakhir yang belum? Silakan coba untuk diisi terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ada di 1 menit 23 detik. Saya akhiri dulu. Ini jawabannya ya, lebih banyak jawab yang D. Selain D ada juga yang jawab B. Kita lihat. Kalau yang D itu adalah kata melumuri, tapi kalau yang B itu dilumurkan. Kita lihat ya, titik-titik di sini. Sehari mengamen di jalanan, manusia silver dilumurkan tubuhnya dengan cat sablon. Nah, bukan dilumurkan ya. Kenapa bukan dilumurkan? Karena kalau dilumurkan itu dia adalah kata kerja pasif karena diawali dengan imbuhan di. Yang kedua, kalau kata kerja pasif
itu kata selanjutnya itu pasti ada kata oleh, dilumuri oleh apa gitu. Itu clue yang kedua. Kalau kalian lihat di sini kan manusia silver itu adalah subjeknya. Nah, titik-titiknya itu harus diisi predikat. Tapi apakah predikatnya itu adalah verba transitif atau verba intransitif? Kalian lihat aja kata selanjutnya. Kata selanjutnya itu adalah kata tubuhnya. Tubuhnya di situ sebagai objek, artinya memerlukan verba yang bersifat transitif. Biasanya verba transitif itu ditandai dengan imbuhan me. Jadi di sini itu seharusnya melumuri. Jadi manusia silver melumuri tubuhnya dengan cat sablon. Kayak gitu ya, melumuri itu berarti kayak memberikan gitu, menaburi gitu. Itu untuk soal nomor 2. Nomor 3-nya nih, ini berhubungan dengan kata berimbuhan yang salah. Siap-siap, 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman coba untuk diisi dulu pollingnya. Tapi untuk imbuhan di sebagai kata kerja pasif, itu yang paling dominan diikuti dengan kata oleh ya. Kalau nggak pakai kata oleh pun sebetulnya itu sama saja gitu. Sudah diwakili selama jelas. Tinggal 3 orang lagi yang belum menentukan jawabannya. Masih ada 1 menit terakhir, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Wah, luar biasa nih, di 1 menit lebih 37 detik tadi. Saya lihat sudah selesai. Oke, di sini imbang ya antara A dan D. Terus yang paling banyak itu adalah yang C. Kita lihat apakah yang minoritas atau yang mayoritas. Jawaban yang lebih tepatnya kita bahas ya. Di sini itu kan kata berimbuhan yang salah. Nah, kalau kalian masih ingat, kalau kata berimbuhan yang salah itu berarti berhubungan dengan 2 hal. Apakah kata tersebut itu salah berdasarkan prinsip kata SP? Bentar nih. Kesalahan pengimbuhan. Yang pertama itu karena prinsip KTSP dan yang kedua itu karena tidak sesuai konteks. Kita bisa lihat dulu sebetulnya dari prinsip yang pertama atau prinsip KTSP, dilihat dulu apakah itu udah betul atau ada yang masih salah, atau harusnya luluh nih tapi nggak luluh. Nah, kita lihat dulu. Menyarankan itu kata dasarnya saran ya. Kata dasarnya saran, dia diberi imbuhan me, jadi ada proses peleburan di sana, ada prinsip KTSP. Jadi masih aman ya kalau berdasarkan prinsip KTSP. Terus yang kedua, memilih. Kata dasarnya pilih. Ada prinsip KTSP juga. Udah betul kalau dilihat dari cara yang pertama. Yang C, menemukan. Kata dasarnya temu. Luluh juga. Memancing. Kata dasarnya itu mancing. Memakai. Kata dasarnya pakai. Ternyata dari prinsip KTSP betul semua nih, Kak. Caranya gimana? Nah, berarti pakai cara yang kedua nih. Yang berdasarkan tidak sesuai konteks. Kita lihat. Menyarankan itu ada di sini ya. Dokter kulit lebih menyarankan, berarti menyarankan di sana itu adalah memberikan saran. Nah, berarti kalau gitu dia tepat juga ya. Artinya untuk jawaban yang A ini dia itu sudah tepat. Jadi bukanlah pilihan jawabannya. Terus kalau begitu kita lihat dulu nih opsi jawaban yang lainnya. Kita lihat jawaban yang B. Yang B itu adalah kata
memilih. Nah, kata memilih itu kalau kalian lihat di sana untuk kata memilih ada di sebentar. Tadi saya lihat kata memilih itu ya ampun, sorry teman-teman, bentar. Tapi kata memilih itu sebetulnya udah tepat sih. Dia itu tidak perlu di apa-apakan, tidak perlu diganti. Jadi kita coba skip aja dulu ya. Memilih juga udah tepat. Lanjut nih, terus kata menemukan. Nah, kalau kata menemukan itu berarti ada di sini. Kini sebenarnya mudah menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian cek di sini, coba lihat menemukan. Artinya nih, kalau menemukan itu kan berarti salah satu verba atau salah satu kata kerja yang memerlukan objek ya. Tapi kalau kalian lihat di sini kata selanjutnya itu adalah kata dalam. Artinya kalau ada kata dalam kehidupan sehari-hari itu adalah keterangan teman-teman. Kalau seperti itu nggak ada objeknya. Artinya kata menemukan di sini itu dia kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena tidak berdasarkan konteksnya, gitu. Artinya kata menemukan di sini seharusnya bukanlah menemukan. Terus harusnya apa dong? Nah, tentunya kata menemukan di situ harusnya diganti dengan kata ditemukan. Mengapa kata ditemukan? Sebentar, saya coba pindahkan dulu. Di sini mengapa lebih kata menemukan? Yang kesalahannya karena yang pertama itu tidak ada objeknya. Terus menemukannya itu harus diganti dengan ditemukan. Bla bla bla, cat pewarna kulit sebenarnya mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya cat tersebut itu mudah banget untuk nemuinnya gitu. Nemuin cat itu mudah. Kayak gitu. Itu alasannya kenapa untuk soal nomor 3 lebih jawaban yang C ya. Karena seharusnya itu adalah ditemukan. Gitu teman-teman. Itu untuk soal nomor 3. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita siap-siap lanjut nih ke soal nomor 14. Nah, saya akan kirimkan pollingnya sebentar. Wah, keren banget nih. Udah ada 8 orang berarti yang bergabung. Halo, udah ada Anissa juga. Sama ada siapa nih? Adel. Selamat bergabung ya. Silakan kalian coba kerjakan soal nomor 4. Pollingnya sudah saya kirimkan. Itu berhubungan dengan kata rujukan. Selamat mencoba teman-teman. Baru ada 2 orang yang mencoba memilih atau mencoba menjawab. Oke, udah ada 4 orang nih. Silakan dicoba 2 orang lagi yang belum. Kira-kira apa nih jawaban 2 orang yang lain? Apakah lebih ke kubu yang banyak atau ke kubu yang 2 orang baru menentukan jawabannya? Yang memilihnya? 1 orang terakhir. Kita akan tunggu dulu ya. Kira-kira apa nih 1 orang terakhir jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali harus saya akhiri. Terima kasih untuk 7 orang yang sudah mencoba menjawab.
Rata-rata pada jawab A, tapi ada juga yang jawab B. Siap, kita lihat ya. Yang mana sih, A atau B? Makna kata tersebut. Nah, berarti ini berhubungan dengan kata rujukan. Artinya, jika kata rujukan itu ya berarti akan merujuk ke kalimat sebelumnya ya. Cara pengerjaannya gimana? Nah, saya tulis dulu di sini. Akan merujuk pada kalimat sebelumnya. Contoh kata rujukan selain tersebut itu apa? Ini sama itu. Kita lihat kalimat 4. Produk dengan aneka kandungan kimia tersebut punya keunggulan masing-masing. Berarti kandungan kimia tersebut, nah kandungan kimia tersebutnya itu ngacu kemana sih? Apakah ngacu ke cat pewarna kulit, bahan kimia, dokter spesialis, manusia silver, atau alergi? Kita pahami dulu sebelumnya. Di sini kan kita pahaminya dari dua kalimat sebelumnya ya, biar lebih enak. Dokter kulit lebih menyarankan untuk memakai cat khusus yang lebih ramah untuk kulit manusia. Berbagai produk cat pewarna kulit kini sebenarnya mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Produk dengan aneka kandungan kimia tersebut punya keunggulan masing-masing. Keunggulan masing-masing, aneka kandungan kimia tersebut berarti aneka kandungan kimia yang berhubungan dengan apa tuh? Dengan cat pewarna kulit atau lebih ke bahan kimia. Coba kalian pahami bareng-bareng. Di sini kalau yang cat pewarna kulit artinya produk dengan aneka kandungan kimia cat pewarna kulit mempunyai keunggulan masing-masing atau produk dengan aneka kandungan kimia bahan kimia. Kandungan kimia, bahan kimia, itu kan dua hal yang bersinonim ya, meskipun beda katanya gitu. Tapi di sana dua hal yang sama gitu. Artinya untuk jawaban yang bahan kimia, dia itu kurang tepat teman-teman. Karena kandungan kimia, bahan kimia, itu sama aja gitu. Nah terus yang mana nih yang lebih tepatnya? Nah tentunya sebentar. Tentunya pilihan jawabannya itu dia lebih ke pilihan jawaban yang A ya, yaitu cat pewarna kulit. Jadi di sini aneka kandungan kimia cat pewarna kulit punya keunggulan masing-masing. Kayak gitu. Jadi dari cat pewarna kulit yang memang sudah ada kandungan kimia di dalamnya punya keunggulan masing-masing. Gitu ya, itu untuk soal yang ada di teks pertama bagian PBM. Yuk, mumpung masih ada waktu, kita akan coba di teks yang kedua. Coba nih, tuh soal nomor 7 ya, lagi-lagi tentang judul. Saya akan kirimkan pollingnya, silakan dicoba teman-teman. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Sebentar, berarti waktunya itu sekitar 13 menit lagi, kurang lebih 13 menit lagi ya. Lumayan nih, masih agak banyak. Oke, sudah ada satu orang yang mencoba menjawab. Sebentar ya, kita coba tunggu teman-teman yang lainnya dulu. Tiga orang lagi di 30 detik terakhir, silakan dicoba. Wah, beragam nih. Ada yang jawab A, C, D, dan E. Kira-kira mana ya jawaban yang lebih tepatnya? 2 orang lagi. Sepuluh detik terakhir nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sayang sekali ternyata waktunya sudah habis. Mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya.
Wah, imbang nih antara jawaban A dan D. Imbang ya, ada 2 orang yang jawab A dan D, dan 1 orang untuk jawaban C dan E. Jadi ini imbang keduanya. Kita lihat di sini teman-teman, judul yang mana sih yang lebih tepat? A, B, terus D, C, D, atau E? Di sini itu katanya mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Ketika semprotan dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan. Nah, jadi nih teman-teman, kalau mandi pakai air dingin itu bisa membantu membuat tubuh itu jadi bangun di pagi hari. Nah, ketika disemprotkan tuh air dingin itu ke dalam tubuh, bukan ke dalam tubuh ya, tapi mengenai tubuh, itu bakalan ada kejutan gitu. Kan ketika kalian mungkin masih beberapa puluh persen sadarnya itu kan, masih 80% anggaplah ketika bangun tidur terus mandi pakai air dingin. Nah, kaget kan? Itu bisa meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, sama kewaspadaan. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi. Terus, ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan bla bla bla. Darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Mandi air dingin membantu bla bla bla, nyeri otot setelah latihan intensif juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif. Otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Artinya, kalau kalian lihat dari kata-kata yang sudah Kak Astri tadi bacakan, itu sebetulnya berhubungan dengan dampak. Dampak dari mandi air dingin itu apa sih sebetulnya? Yang pertama itu meningkatkan asupan oksigen, terus juga meningkatkan detak jantung dan kewaspadaan. Itu dampak pertama yang akan diperoleh jika mandi air dingin. Terus yang kedua itu apa? Katanya sirkulasi juga bisa meningkat. Terus di sana itu mempertahankan tubuh yang ideal. Nah, jadi itu kan berhubungan dengan hal-hal yang positif yang terjadi atau yang akan diperoleh oleh seseorang ketika mandi air dingin. Jadi lebih tepatnya jawaban yang B ya. Begitu. Semoga paham ya. Nomor 8 sekarang, tentang kata berimbuhan yang salah. Oke, siap-siap nih. Pollingnya akan segera dimulai. Selamat mencoba, teman-teman. Oke, sudah ada 2 orang yang mencoba mengisi. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman yang lain mengirimkan jawabannya juga. 1 menit terakhir nih. Masih ada 2 orang yang baru mencoba menjawab. Sudah ada 3 orang sekarang, kita tunggu sebentar ya. Tinggal 4 orang terakhir. Tiga orang terakhir nih. 2 orang terakhir ternyata. Oke, ternyata waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Jadi mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab.
luar biasa banget ini soal nomor berapa nih? Nomor 8 ternyata seluruh jawaban ada yang milih. Oke, kita lihat ya. Tapi yang lebih banyak itu di pilihan jawaban yang E. Kita lihat di sini. Kata berimbuhan yang salah. Lagi-lagi berhubungan dengan kata imbuhan yang salah. Sebentar deh. Nah, di sini untuk yang pertama itu adalah kata meningkatkan. Meningkatkan itu ada di sini ya, kalimat yang ini, meningkatkan. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Nah, berarti kalau begitu mandi air dingin itu ternyata dapat meningkatkan. Artinya kalau dari kata dan maknanya untuk meningkatkan ini masih aman ya sejauh ini. Terus yang membantu. Nah, membantu itu ada sebentar. Tadi itu di sini nih, mandi air dingin membantu bla 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 nyeri otot. Nyeri otot. Jadi ngebantu untuk apa sih terhadap nyeri otot? Kalau berdasarkan konteksnya masih tepat juga ya. Kita coret dulu deh. Terus yang C itu membaik. Nah, kata membaik itu ada di sini. Di sini itu berarti memiliki sifat regeneratif, otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Berarti kalau membaik artinya otot tersebut itu menjadi lebih baik. Nah, kita coret dulu ya karena dia berdasarkan konteksnya tepat juga. Berarti tinggal yang sebentar, D dan E. D itu mempertahankan. Mempertahankan itu ada di sini. Sebentar teman-teman di sini ya. Bla 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 dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Berarti untuk mempertahankan, untuk membuat hal tersebut itu lebih tahan. Jadi di sini itu jawabannya yang D juga kurang tepat ya. Kalau begitu yang E nih kata dikenai, tapi kita coba cek dulu kata dikenai itu mengapa dia salah. Kalau kalian cek kata dikenai itu tadi ada di kata atau di kalimat sebentar. Sebentar ya, dikenai. Coba kalian menemukan kata dikenai itu di mana sih? Apakah kalian menemukannya? Sebentar nih. Dikenai. Mandi kalimat satu dia nggak ada kata dikenai, kalimat kedua nggak ada dikenai. Nah, ketika air dingin mengenai, ada juga yang mengenai. Nah, seharusnya di sini kalau kita cek nih, mengenai berarti ketika air dingin itu mengenai, artinya ketika air dingin tersebut itu kena ke dalam tubuh gitu, kena ke tubuh. Nah, berarti di sini sebetulnya kata mengenai udah tepat. Tapi ada nggak sih gitu kata dikenai di sana? Kalau kalian cek di kalimat satu kan tadi nggak ada. Terus di kalimat kedua juga nggak ada. Kalimat ketiga juga nggak ada. 4 juga nih nggak ada. Adanya malah mengenai. Terus di kalimat kelima pun sama. Di sana tidak ada kata dikenai. Dan di kalimat terakhir pun itu sebetulnya tidak ada kata dikenai. Artinya di sini itu jawaban yang lebih tepat dia lebih ke jawaban yang E ya, karena dia tidak ada di dalam kalimatnya. Kalau ini sebetulnya karena ketidakadaan kata tersebut itu di dalam kalimat. Gitu teman-teman, itu untuk soal nomor 8. Mari kita lihat ke soal nomor 9 tentang kata rujukan ini. Mohon maaf nih, tadi nanti kita akan ralat soal nomor 7 ya, jawaban lebih tepatnya. Mohon maaf sekali. Yuk kita coba dulu untuk jawab soal nomor 9. Siap-siap nih, pollingnya akan saya segera kirim. Nomor 9, saya beri waktunya 1 menit. Silakan dicoba. Oke, sudah ada 1 orang yang jawab. Ternyata untuk yang tadi tuh dikenai, selain alasan yang tadi sudah saya jelaskan, ada juga kata dikenai yang lebih tepatnya itu ada di kalimat 2. Nanti kita bahas juga ya.
mata saya agak sedikit siwur hari ini, jadi agak kurang fokus. Mohon maaf nih teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengisi pollingnya. Mohon maaf ya, saya akhiri. Ada 4 orang nih. Yang banyak menjawab itu jawaban D. Oke, kita lihat ya. Di sini kata ini pada kalimat ketiga itu merujuknya kemana sih? Kata ininya itu di sini, guncangan ini meningkatkan asupan oksigen. Guncangan ini tuh guncangan apa sih ininya itu? Nah, kalimat keduanya tuh coba kalian lihat. Ketika semprotan dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Guncangan ini berarti guncangan yang berhubungan dengan semprotan air dingin kalau seperti itu. Kenapa bisa semprotan air dingin, bukan yang asupan oksigen? Karena gini nih, guncangan ini berarti kan katanya ketika semprotan dingin mengenai tubuh. Jadi ketika semprotan air dingin itu kena ke tubuh, itu bakalan ada kejutan. Nah, guncangan ini itu akan berhubungan dengan apa? Guncangan yang ketika semprotan air dingin itu kena ke tubuh kita gitu. Ternyata itu bisa meningkatkan asupan oksigen kayak gitu. Jadi lebih ke semprotan air dingin ya untuk kata rujukan ini. Saya ada ralat nih untuk 2 jawaban. Untuk jawaban yang nomor 7 dulu nih, mohon maaf ya. Di sini soal nomor 7 itu kan tentang judul. Nah, ini itu sebetulnya bukan tentang dampaknya, tapi lebih ke manfaat dari mandi air dingin. Karena kalau alasannya tadi udah betul ya, karena dari awal sampai akhir itu dikasih tahu manfaatnya itu apa gitu kan. Tadi bisa meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, sama kewaspadaan. Bisa juga untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Terus bisa juga untuk membantu bla 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 nyeri otot kayak gitu. Jadi di sana itu berhubungan dengan manfaatnya, manfaat yang ditimbulkan ketika seseorang mandi air dingin. Terus dipertegas di sini nih manfaat mandi dengan air dingin lainnya bla 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 titik kesehatan kulit. Kalau dampak itu dia masih ambigunya itu karena dampak itu bisa positif sama negatif. Tapi kalau manfaat dia itu udah otomatis positif ya teman-teman. Kayak gitu. Itu untuk soal nomor 7. Terus nih mohon maaf lagi untuk yang nomor 8. Nomor 8 itu memang betul kata dikenai. Tapi kata dikenai di sini itu tadi kan saya enggak kelihatan tuh yang di sini kata dikenainya. Sebetulnya di sini kata dikenai salah karena yang pertama, kata tubuh itu di sana sebagai objek otomatis harus diganti pakai imbuhan me, dan kata dikenai di sini itu dia bukanlah kata kerja pasif di kalimat ini. Jadi nggak butuh kata kerja pasif, tapi butuhnya kata kerja aktif karena ada objeknya. Artinya kata dikenai di sini seharusnya diganti dengan kata mengenai. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk pembahasan PU dan PBM dari soal nomor 8 sampai 14 dan nomor 1 sampai nomor 9. Mohon maaf atas segala kesalahan sore hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir dan aktif sepanjang sesi sore ini. Semoga semangat kalian masih tetap terjaga ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama.